Ya, selamat siang anak-anak. Gimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Baik, kita akan membahas materi baru hari ini. Kalau minggu yang lalu itu kita sudah belajar tentang gelombang cahaya, hari ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi. Ya, untuk gelombang bunyi, ya, coba perhatikan gambar berikut ini. Ketika kita berteriak di depan tebing misalnya ya, maka suara kita ini akan dipantulkan kembali oleh tebing. Ya. Nah, ini salah satu dari sifat gelombang bunyi, yaitu bisa dipantulkan. Nah, masih banyak sifat-sifat dari gelombang bunyi yang akan kita bahas di bab ini. Nanti kita akan belajar bersama. Baik. Sebenarnya bunyi adalah getaran yang merambat. Secara umum, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Nah, gelombang bunyi ini merupakan gelombang mekanik, jadi butuh medium untuk merambat. Juga digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Jadi, gelombang bunyi ini merupakan gelombang mekanik, butuh medium untuk merambat, tapi juga digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Ya. Berikutnya, untuk klasifikasi gelombang bunyi. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, yang kedua, adanya medium merambat bunyi, dan yang ketiga, frekuensinya ada di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Ini area frekuensi itu disebut audiosonik. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar bunyi. Nah, berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik ini bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan, seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Nah, klasifikasi yang kedua disebut audiosonik. Audiosonik ini bisa didengar oleh manusia. Tadi bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz. Nah, yang terakhir adalah ultrasonik, bunyi yang frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Berikutnya, sifat gelombang bunyi. Tadi, yang tadi saya gambarkan di pertama tadi, mengapa bunyi yang dihasilkan dari ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada di ruangan terbuka? Mengapa jika kita berteriak di sekitar tebing, selalu ada suara yang meniru setelahnya? Nah, semua itu terjadi karena adanya pemantulan atau refleksi. Ya. Kemudian, sifat yang kedua adalah pembiasan. Nanti ini detailnya bisa dibaca sendiri ya. Pembiasan atau refleksi. Nah, jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasan atau refleksi gelombang bunyi. Nah, refraksi terjadi jika gelombang bunyi dari medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Hal inilah yang menyebabkan suara petir pada malam hari terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari, karena pada malam hari lapisan udara bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas, sehingga suara petir dari lapisan udara akan dibiaskan mendekati permukaan tanah di bawahnya. Berikutnya ada istilah pelenturan atau difraksi. Jadi bunyi pun mengalami difraksi. Difraksi itu peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorder dengan panjang gelombangnya. Ya. Contohnya ketika seorang berbicara di ruangan lain, maka ruangan sebelahnya pun bisa mendengar. Ya. Kemudian sifat berikutnya adalah interferensi. Interferensi itu perpaduan dua gelombang seperti yang kita pelajari minggu yang lalu. Ya. Nah, interferensi ada 2, interferensi konstruktif dan destruktif. Konstruktif itu keadaan dua gelombang ini sefase sehingga saling memperkuat, sedangkan kalau destruktif itu saling melemahkan. Sifat yang berikutnya adalah pelayangan.
Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Nah, jika kedua gelombang bunyi merambat bersamaan, bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan fase, maka akan menghasilkan bunyi yang paling lemah. Nah, bagaimana cepat rambat gelombang bunyi? Secara umum, cepat rambat gelombang bunyi itu dinyatakan dengan persamaan V sama dengan S per T. V itu cepat rambat gelombang, S itu jarak, T itu waktu. Nah, kita mulai dari medianya apa? Zat padat. Nah, kalau gelombang bunyi merambat melalui zat padat, contohnya pada aluminium, baja, kaca, dan yang lainnya. Nah, cara menghitung cepat rambat bunyi dalam zat padat dirumuskan V sama dengan akar E per Rho. V cepat rambat bunyi, E modulus yang, Rho massa jenis zat. Ya. Nah, untuk modulus yang merupakan ukuran kekakuan suatu bahan zat padat. Nilai modulus yang juga berbeda-beda tergantung zat padatnya apa yang digunakan. Nah, untuk medianya kalau zat cair, jadi gelombang bunyi dapat merambat melalui zat cair. Bisa berupa air, bisa berupa raksa, helium cair, dan sebagainya. Nah, V dirumuskan akar B per Rho. Kalau tadi akar E per Rho kalau pada gas. Nah, kalau pada zat cair, akar B per Rho dengan B modulus bulk. Merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. Berikutnya, kalau melalui gas. Nah, kalau melalui gas, V sama dengan akar gamma kalikan RT per M. Dengan V cepat rambat bunyi, V konstanta Laplace, gamma konstanta Laplace, R konstanta gas, T suhu gas, dan M massa molekul relatif gas. Dengan gamma itu Cp per Cv bisa dihitung dengan 1,67. Itu kalau bunyinya merambat melalui gas. Maaf tadi ralat ya. Kalau melalui zat padat, V sama dengan akar E per Rho. Kalau melalui zat cair, V sama dengan akar B per Rho. Nah, kalau melalui udara atau gas, V sama dengan akar gamma kali R kali T per M besar. Nah, untuk kehidupan sehari-hari aplikasinya apa gelombang bunyi? Ada beberapa. Yang pertama itu sonar, ya. Yang kedua USG, dan yang ketiga ekokardiogram. Nah, kita akan bahas khusus untuk gelombang bunyi. Yang pertama adalah intensitas bunyi. Apa itu intensitas bunyi? Intensitas bunyi adalah energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satu satuan luas tiap detiknya. Nah, pada dasarnya gelombang bunyi adalah rambatan energi yang berasal dari sumber bunyi yang merambat ke segala arah, sehingga muka gelombangnya berbentuk bola. Nah, kalau mau dinyatakan dengan persamaan, maka I intensitas bunyi, ini satuannya watt per meter persegi, itu sama dengan P per A. P-nya adalah daya sumber bunyi, watt satuannya. A adalah luas permukaan yang ditembus gelombang bunyi. Nah, di sini dinyatakan bahwa permukaan gelombangnya berbentuk bola, maka P sama dengan, I sama dengan P per A, sama dengan P per A-nya adalah luas bola, 4pi R kuadrat. Maaf, ini kurang R kuadrat ya, 4pi R kuadrat. Nah, sehingga jika intensitas bunyi sebesar I1 di suatu tempat yang berjarak R1 dari sumber bunyi, sedangkan intensitas bunyi sebesar I2 di suatu tempat berjarak R2, maka berlaku. Jadi misalnya ada sumber bunyi, jaraknya R1, maka intensitas bunyinya I1. Nah, kalau misalnya jaraknya diubah menjadi R2, intensitas I2-nya menjadi berapa? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, dari persamaan tadi disimpulkan bahwa
intensitas cahaya itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Jadi kalau ini I1 per I2, maka di sini R-nya R2 kuadrat per R1 kuadrat. Jadi berbanding terbalik kuadrat. Berbanding terbalik kuadrat. Ini I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Dengan R itu jarak suatu titik 1 ke sumber bunyi. Kalau R2 jarak suatu titik 2 dari sumber bunyi, berarti satuannya meter semua. Kemudian I1 adalah intensitas bunyi di titik 1, I2 adalah intensitas bunyi di titik 2. Nanti ada contoh soalnya ya. Berikutnya ada istilah taraf intensitas bunyi. Jadi besar kecil intensitas bunyi mempengaruhi tingkat kenyaringan. Sehingga bunyi atau suara yang dihasilkan tersebut dapat didengar atau tidak didengar. Nah, manusia mampu mendengar bunyi dengan intensitas bunyi antara 10 pangkat min 12 watt per meter persegi sampai dengan 1 watt per meter persegi. Jadi ambang batasnya di intensitas batasnya, ambang batas I0 adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Jadi ini ambang batasnya. Nah, sedangkan intensitas bunyi terbesar yang masih dapat didengar tanpa menimbulkan rasa sakit di telinga, itu harga ambang rasa sakit sebesar 1 watt per meter persegi. Nah, kalau intensitas bunyi diketahui, maka taraf intensitas bisa dinyatakan dengan persamaan TI sama dengan 10 log I per I0, dengan I0 adalah harga ambang pendengaran, nilainya 10 pangkat min 12. Nah, kalau misalnya suatu tempat terdapat sumber bunyi sebanyak N buah, yang identik, yang sama persis, dengan sebuah sumber bunyi yang bertaraf intensitas TI1, maka taraf intensitas sejumlah N buah menjadi berapa? Jadi TIN atau TI2 ya, sama dengan TI1 plus 10 log N. Misalnya ada 10 sumber bunyi ya N-nya diganti 10. Ada 20 sumber bunyi yang dibunyikan bersamaan ya N-nya diganti 20. Nah, kalau intensitas tadi watt per meter persegi satuannya, kalau taraf intensitas TI satuannya adalah dB, desibel. Ya. Jadi TI1 itu taraf intensitas bunyi satu sumber bunyi. TIN itu adalah taraf intensitas bunyi N sumber bunyi. Dengan N adalah jumlah sumber bunyi yang dipakai. Nah, sifat dari gelombang bunyi yang belum kita bahas di awal adalah efek Doppler. Jadi efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Jadi misalnya ada seseorang berdiri di tepi jalan, lalu ada sirine dari ambulan lewat. Nah, ketika mendekat, ambulannya mendekat, dengan ketika ambulannya menjauh, pasti frekuensi yang didengar oleh pendengar akan berbeda. Nah, frekuensi yang didengar pendengar ini dinyatakan dengan persamaan FP sama dengan V plus minus FP per V plus minus VS kalikan Fs. Dengan V adalah cepat rambat sumber bunyi. Dengan VP adalah kecepatan pendengar. V itu kecepatan pendengar, V saja itu kecepatan sumber bunyi atau cepat rambat bunyi. VS adalah kecepatan sumber bunyi. FP adalah frekuensi pendengar. Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Nah, ada ketentuannya untuk perjanjian tanda plus minusnya. Jika pendengar mendekati sumber bunyi. Kalau pendengar mendekat, pasti frekuensinya bertambah besar kan? Maka tandanya di sini plus. Secara logika seperti itu. Nah, kalau sumber bunyi mendekat, maka ini di sini harus nilainya kecil supaya frekuensinya yang didengar pendengar itu besar. Jadi kalau ini mendekat justru di sini bernilai min supaya di sini angkanya menjadi kecil. Perjanjian tandanya seperti itu. Nah, sifat yang berikutnya untuk gelombang bunyi adalah pelayangan gelombang. Tadi sudah dibahas di awal, ya.
Nah, hanya di awal belum disebutkan persamaannya. Frekuensi pelayangan adalah selisih antara frekuensi gelombang bunyi yang berinterferensi. Jadi misalnya F1 lebih besar dari F2, maka ada dua sumber bunyi dibunyikan bersamaan. Mencari frekuensi layangannya adalah selisih dari frekuensi kedua sumber bunyi itu. Jadi kalau F1 lebih besar dari F2, ya F1 kurangi F2. Tapi kalau F2 yang lebih besar, maka frekuensi layangannya adalah F2 kurangi F1. Ya, kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Gelombang gempa yang berada 100 meter dari titik P memiliki intensitas sebesar 8,10 kali 10 pangkat 6 watt per meter persegi. Intensitas gelombang pada jarak 300 meter dari titik P menjadi berapa? Jadi pada saat jaraknya 100 meter, intensitas gelombang bunyinya ini 8,10 kali 10 pangkat 6. Nah, kalau pada jarak 300 meter intensitasnya menjadi berapa? Berarti R1-nya 100 meter, I1-nya 8,10 kali 10 pangkat 6. Nah, ketika R2 300 meter, I2-nya berapa? Tadi di awal kita bahas bahwa intensitas berbanding terbalik kuadrat dengan jarak. Sehingga ini I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Masukkan I1 di sini, I2 yang ditanyakan, R2 300 kuadrat, R1-nya 100 kuadrat. Sehingga ketemu hasilnya 9 kali 10 pangkat 5 watt per meter persegi. Berikutnya, ya. Nah, contoh soal yang kedua. Sebuah sepeda motor melewati seseorang menimbulkan taraf intensitas atau TI 80 dB. Apabila orang itu melewati 10 sepeda motor secara bersamaan, taraf intensitasnya berapa? Jadi TI N sama dengan TI1 plus 10 log N. N-nya jumlah kendaraannya. Jumlah sumber bunyinya ada 10. Berarti TI1 sama dengan 80. Kalau satu kendaraan kan 80. Plus 10 kali log 10. Log 10 itu 1. Sehingga TIN sama dengan 80 tambah 10 sama dengan 90 dB. Berikutnya, contoh lagi soal. Taraf intensitas bunyi pada suatu jendela terbuka yang luasnya 1 meter persegi adalah 60 dB. Jika harga ambang bunyi 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, daya akustik yang masuk melalui jendela tersebut berapa watt? Nah, ada hubungannya TI dengan I. Apa? TI sama dengan 10 log I per I0. TI-nya 60 dB sama dengan 10 log I per I0-nya 10 pangkat min 12. Lalu 10 ini pindah ruas, jadi bagi 60 per 10, 6. Lalu ini log I per 10 pangkat min 12. Nah, seperti ini. Nah, ruas kanan ada lognya, ruas kiri tidak ada. Sehingga 6 ini harus diganti log berapa? Ketemu 6 itu berarti berasal dari log 10 pangkat 6. Ya, sama dengan ini tetap. Nah, lalu kalau ruas kiri ada log, ruas kanan ada log, lognya boleh hilang. Sehingga 10 pangkat 6 sama dengan I per 10 pangkat min 12. Kali silang, 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 12 sama dengan I. Oh, I-nya ketemu 10 pangkat min 6. Nah, I itu kan P per A. I-nya ketemu ini tadi 10 pangkat min 6 sama dengan P yang dicari, I-nya adalah A-nya adalah 1. Ini 1 meter persegi. Sehingga P ketemu 10 pangkat min 6 watt. Ya, itu contoh soal terakhir, contoh soal ketiga. Jadi kita sudah membahas mulai dari apa itu bunyi, sifat-sifat bunyi, kemudian klasifikasi bunyi, juga contoh intensitas gelombang bunyi dan taraf intensitas beserta soalnya.
Nah, silakan Anda pelajari materi ini, kemudian dicatat saja di buku catatan. Lalu jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup rumpun. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti kita akan diskusi di grup rumpun. Saya kira cukup sekian. Selamat mempelajari materi ini. Tuhan memberkati.